Salam saudara-saudara yang terberkati melalui kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Seperti biasanya, mari kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, malam ini kembali kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih atas pertolongan dan berkat-berkat-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih karena kami telah melalui hari ini dengan baik bersama-Mu. Dan saat ini kami telah mempersiapkan telinga dan hati kami untuk menerima berkat firman-Mu. Ajarilah kami ya Bapa, dan ubahkanlah kami seturut kehendak-Mu. Pimpinlah kami senantiasa berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita baca Kisah Para Rasul 20 ayat 22-23. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh di sini huruf R-nya besar ya saudara. Sekali lagi saya baca, tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Merupakan kehendak Allah agar kita mengontrol kehendak diri, tubuh, jiwa dan roh kita dengan seksama. Seperti seorang yang mengendarai mobil, menguasai seluruh bagian penting mobil itu sehingga mobil dapat berjalan baik. Demikian pula manusia harus mengontrol dirinya dengan seksama supaya dapat berjalan seturut kehendak Allah dan tidak menabrak kesana kemari. Kata lain dari penguasaan diri adalah ketaatan pada kehendak Allah. Dalam tingkat tertentu, ketaatan seseorang kepada Allah dapat membuat orang itu menjadi tawanan roh. Hal ini terjadi bukan atas dasar kemahakuasaan dan kedaulatan Allah yang absolut yang mencengkram orang itu dan merampas seluruh kebebasan hidupnya sehingga tidak ada pilihan lain. Bukan seperti itu. Tetapi karena orang tersebut telah memiliki kesediaan menuruti kehendak Allah yang merupakan hasil dari ketaatan dan kepekaan dari hal-hal kecil dan sepele, seperti ketaatan seorang anak dari hal-hal kecil, mulai dari cuci tangan dan berdoa sebelum makan, sampai ketaatan pada perkara-perkara besar dalam hidup dewasanya nanti. Ketaatan pada kehendak Allah juga merupakan hasil pembiasaan untuk menyangkal diri atau menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran mulai dari hal yang terkecil sejak masa kanak-kanak sampai pada masa dewasa. Ia sudah biasa untuk tidak melanggar apa yang tidak Allah kehendaki, sehingga seluruh hidupnya adalah dalam tuntunan Roh Kudus, bukan roh kedagingan. Inilah yang merupakan makna tawanan roh atau dalam kendali Roh Kudus. Kebalikan dari menjadi tawanan roh adalah tawanan iblis. Iblis ada dan dia sedang berusaha untuk menjatuhkan orang percaya dari iman dan keyakinan kepada Tuhan untuk mengikuti dia. Iblis juga merusak manusia dan menghancurkan manusia dengan berbuat dosa supaya masuk neraka. Alkitab memberikan penjelasan bahwa setiap orang percaya setiap hari menghadapi peperangan rohani dengan iblis. Ada banyak orang Kristen selalu kalah dalam peperangan rohani karena mereka menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghadapi kuasa gelap. Kita harus tunduk kepada Allah dan mengandalkan Dia supaya kita diberi kemampuan untuk mengalahkan kuasa iblis. Orang yang tunduk kepada Allah adalah mereka yang hidup sesuai kehendak Allah serta rencana Allah, sehingga mereka mampu untuk menang dalam peperangan rohani.
Ketundukan kepada Allah itu terlihat dari ketaatan kita melakukan perintah Allah seperti yang tertulis di dalam firman-Nya. Dengan cara ini, kita dapat menghadapi segala godaan dan pencobaan dari iblis dan kepercayaan kita akan semakin bertumbuh. Di dalam Yakobus 4 ayat 7 mengatakan, "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Dalam ayat ini, kita diajarkan untuk tunduk dan berserah diri kepada Allah dan memperkuat hubungan kita dengannya. Saudaraku yang terkasih, sebagaimana Roh Kudus rindu membimbing kita untuk hidup seturut kehendak Allah, demikian pula iblis sangat menginginkan agar hidup kita menuruti keinginannya. Kalau kita menjadi tawanan roh, Roh Kudus terus memimpin kita dengan kasih dan sejahtera-Nya, membawa kita semakin maju dan naik dalam tingkatan kedewasaan rohani, seperti burung Raja Wali yang belajar terbang, sampai kita menjadi dewasa penuh dan siap dipertemukan dengan mempelai pria sorgawi, yaitu Tuhan Yesus. Sekarang tinggal kita yang memilih, mau menjadi tawanan roh atau tawanan dosa. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur telah menerima berkat firman-Mu yang mengajarkan kami agar selalu tunduk dan taat seturut kehendak-Mu. Kami akan selalu mengingat untuk mengisinya dengan doa, firman-Mu, persekutuan dengan orang percaya, dan ketaatan melakukan perintah-Mu. Kiranya Engkau senantiasa menguatkan kami untuk tetap bertekun dalam hal-hal yang rohani. Terima kasih Bapa, karena kami dapat memperoleh inspirasi dan hikmat dari renungan ini, dan kami berdoa agar Engkau memberkati dan memelihara kami selama sisa hari kami, dan membawa kami lebih dekat kepadamu. Ya Bapa, kami memohon perlindungan dan berkat bagi kami semua yang telah mendengarkan renungan ini. Kami berdoa agar dapat mengambil pesan yang tepat dari renungan ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami untuk memperkuat hubungan kami denganmu dan dengan sesama, sehingga kami dapat menjadi saksi yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Malam ini saat kami beristirahat, kami berdoa memohon perlindungan-Mu melingkupi kami dan keluarga kami. Kami berdoa memohon Engkau memberikan pemulihan pada tubuh kami dan memberikan tenaga yang baru, agar besok pagi kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami bersyukur atas berkat yang Engkau telah berikan kepada bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa agar Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin kami dalam mengelola negara ini dan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Kami mohon agar Engkau melindungi bangsa kami dari segala kejahatan dan bencana, dan memberikan kesehatan dan keselamatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa agar Engkau memperkuat kesatuan dan persatuan kami sebagai bangsa, sehingga kami dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Terima kasih Bapa, karena Engkau senantiasa memberikan berkat bagi bangsa dan negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.